Halo Wida, Wida dan siapa ini? Sama Desti, Pak. Siva sama siapa sebelahnya? Desti ya? Sama, ya. Ahis. Gak apa-apa. Oke. Hari Senin, hari Kamis kemarin Pagi, ada. Kak. Ya, pagi Joseph. Yuk, satu orang pimpin dulu yuk sebelum kita mulai. Silakan ada yang bersedia buat pimpin dong. Desti boleh pimpin dong nggak, Desti? Oh, Fabian, silakan Fabian. Oke, Fabian mau pimpin doa. Silakan Pak. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Jam 2 selesainya sampai jam berapa ya? Berdoa selesai. Oke, thank you adik-adik. Carol, kenapa masuk dua device nih Carol? Mau ganti device kah? Mau ganti HP atau laptop mungkin Carol? Kalau dua nanti suaranya akan bentrok di rumah biasanya. Gitu. Oke. Ya, yuk terakhir sampai nomor berapa adik-adik? Udah selesai belum kita bahas? Belum ya? Pagi, Kak. Pagi. Carol ganti device ya? Sorry, Kak. Apa? Ganti ini ya, ganti laptop atau ganti handphone. Tadi Oh, masuk ini. dua akun soalnya. Nah. Oh, Oke. ini tadi pertama saya live, tapi live sendiri lah ya. Dan juga Oh, selanjutnya saya langsung join lagi gitu. Jadi iya, saya iya. sendiri malahan, terus aku join lagi. Oh, oke, oke. Kayaknya sinyal ya. Yuk, terakhir sampai nomor berapa? Nomor 17 ya? Betul ya? 17 ya terakhir ya? Iya. Oke, yuk. Yang belum kerjain nomor 18 sampai 20 silakan kerjakan dulu ya. Kak Bandar kasih waktu 10 menit, oke? 18 sampai 20 ya. Coba kerjain dulu nomor 18 sampai 20. Kita masih tentang untung dan rugi. Masih menghitung persentase untung dan persentase rugi ya dari sebuah penjualan atau pembelian. Sebelas tiga puluh kita bahas ya, nomor 18, 19, dan 20 ya.
Oke, buat yang baru join, masih ada 5 menit lagi. Coba kerjakan nomor 18, 19, dan 20 ya. Nomor 18, 19, dan 20. Coba kerjakan. Nanti di 11.30 kita bahas ya. Permisi ya Kak. Untuk yang bahas itu soal yang nomor berapa Kak? Kerjakan nomor 18, 19, dan 20. Nanti kita bahas nomor 18, 19, 20 hasil jawaban kalian ya. Oke, Jadi kerjakan dulu, nanti baru kita bahas selesainya. siap. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, buat yang baru join, coba kerjakan nomor 18, 19, dan 20. Nanti di 11.30 kita bahas ya. Nomor 20 udah dapat jawabannya, Kak. Oh, Jason 20 udah dapat jawabannya. Berapa, Jess? 900.000. 900.000. Oke, nanti 11.30, 1 menit lagi kita bahas ya. Oke. Oke, thank you, Jess. Udah coba kerjakan. Jeremy juga kayaknya udah beres ya. Kemarin sudah lengkap semua jawabannya soalnya. Nanti kita cek bareng-bareng ya jawaban kalian ya. Nanti ada hybrid tentang karakter first ya adik-adik ya. Mulainya 13.30, yang ada di Bandung silakan datang ke Greco. Yang di luar kota nanti akan ada link Zoom-nya ya. Oke. Kak, itu wajib Kak yang acara Greco. Wajib yang di Bandung datang lah ya. Kita kan udah effort buat bikin pertemuan buat kalian ya. Oke. Sebetulnya sesi-sesi hybrid begitu kan adik-adik waktunya buat kalian ketemu sama teman-teman. Betul nggak?
Yuk, kita bahas yuk. Nomor 18 ada yang dapat? Ada yang coba nomor 18? Fabian, berapa Fabian jawabannya? Fabian nomor 18 dapat. Jawabannya D. D. Ya. D itu berarti 1.800.000. Oke. Sip. Ada lagi yang lain? Jangan malu-malu kalau kalian punya jawaban. Kalaupun belum tepat jawabannya nggak apa-apa, ya. Ada lagi yang lain? Ada nggak? Yuk kita cek jawabannya Fabian ya, 1.800.000. Nah, Paman beli 2 dus mie. 1.800 ya, sorry kok jadi 1.800.000. 1.800. Sorry. Oke, berarti 2 dus mie harganya 128.000 ya. 2 dus mie harganya 128.000. Terus satu dusnya isi 40 bungkus. Oke, kalau satu dusnya isi 40 bungkus, berarti total ada berapa bungkus mie dalam 2 dus? Satu dusnya isi 40, kalau 2 dus isi berapa mie? 80. 80, berarti, ya, berarti modalnya 128.000 bagi dulu dengan 80 bungkus ya. Nah, ini berapa nih? 128.000 bagi 80 bungkus berapa? Rp128.000 bagi 80 bungkus. Kira-kira per bungkusnya berapa sih modalnya? 1.600. Pas ya? 1.600 ya? Oke, 1.600. Nah, ini kan modal dia. Ini modal. Oke. Nah, lalu setelah dia beli, dia kan pengen ngejual lagi. Mie yang tadi yang 80 bungkus itu dia pengen menjual lagi. Cuman konsep dia menjual, dia harus dapat untung 12,5%. Dia harus dapat untung 12,5%. Menurut dia itu udah besar, adik-adik, 12,5%. Ya. Nah, maka kalau kayak gini kalian dapat untung, kalian tinggal tambahin aja kan. Modalnya tadi 1.600, ya kan? Jadi 1.600, ini kan tadi kemarin pada kabar Adil 1.600% itu, 1.600 itu 100% berarti ya. Lalu kalau dia pengen dapat untung 12,5%, maka 1.600 ini kalikan aja dengan 100% tambah 12,5% jadi berapa persen? 100 tambah 12,5 berarti 112,5%. Persen itu kan per 100 ya. Oke, nah ini tinggal kalikan aja. Ini coret, ya kan, nolnya 2 coret, tinggal 16 kali 112,5. Berapa? 16 dikali 112,5. Oke, mau pulang? Oke, thank you ya, Gerak. Pintu ruangannya tutup aja, gak usah dikunci. Ya, thank you ya, adik-adik. Yo, bye. Hah? Belum, mau lanjut sampai ini. Sampai hybrid. Oh, sama Papa. Oke. Thank you, Pet. (16 kali 112,5 berapa? 200 dapatnya. Berapa? 200 dapatnya. 200. 1.800. Kayaknya Jason dapatnya 16 kali 12,5 mungkin, bukan 112,5 mungkin. Oh, 1.800. 1.800 ya? Ya. Oke, berarti jawabannya Fabian tadi betul ya? Jadi dia jual satu mie-nya harus 1.800 supaya dia dapat untung 12,5%. Ya.
Jadi kalau dia modalnya 1.600, dia jual 1.800, kalau persentasenya kan 12,5%. Kalau secara rupiah berapa rupiah untungnya? 200. 200 rupiah. Kecil ya kelihatannya. Cuman 200 rupiah kan itu satu bungkus. Tadi kan ada 80 bungkus. Berarti 200 kali 80 bungkus berarti sekitar 16.000 ya. 160.000 atau 16.000? 16.000. Nah, oke. Jadi dia jual 16.000. Ya, jadi dia jual 2 dus dapat untung 16.000. Buat pedagang itu udah gede sebenarnya. Karena mie itu kan sebetulnya modalnya nggak terlalu besar. Terus perputarannya cepat gitu ya. Mie instan itu kan perputarannya cepat. Orang Indonesia kan suka makan mie instan. Gak usus buntu. Sebenarnya bukan mie instan yang bikin usus buntu, tapi sering atau enggaknya. Kalau enggak usus buntu, kalau enggak sering ya enggak akan usus buntu. Gitu. Ya, jadi kalau kayak Kak Bandar misalkan di rumah punya aturan boleh makan mie instan boleh. Berapa kali sebulan? Maksimal cuma 4 kali sebulan. Jadi seminggu cuma 1 kali. Gitu. Aku mah sekitar 4 bulan sekali baru makan Indomie. Ya, ada yang begitu. Kalau Kak Bandar masih bisa 4 kali dalam sebulan masih Kak Bandar toleransi. Tapi kalau udah lebih dari 4 kali dalam sebulan itu udah nggak sehat sebetulnya. Gitu ya. Apalagi kalau cuma makan mie terus mie, kecuali mie yang handmade ya. Mie yang buatan tangan sendiri yang dijual-jual di kayak apa ya kalau Kak Bandar bilang mie. Iya, pokoknya semua yang dibikin oleh tangan sendiri itu nggak apa-apa. Mie instan itu kan sebetulnya dibuatnya sama mesin ya, maksudnya campurannya juga kadang tidak merata gitu. Tapi kalau yang dia pembuat mie, dia itu jarang mie yang baik itu cuma tahan 1 hari atau sekitar 2 harian tanpa masuk di kulkas loh. Jadi kalau kalian beli mie, kalau Kak Bandar suka beli mie-nya kalau di Bandung tuh di daerah sekitaran ini, kalau tahu Rumah Duka Nana Rohana. Kak Bandar ada di situ tempat mie namanya Bakso Panghegar. Di Bakso Panghegar itu jual mie, jual bakso, sama jual tulang rusuk sapi. Nah, mie-nya kalau kita beli di sana nggak boleh lewat dari 3 hari biasanya. Nah, itu dia tidak pakai formalin. Iya, mie instan itu kan sebetulnya waktu kita buru-buru aja dikit, namanya instan kan. Instan itu paling kan 10 menit, 15 menit bisa langsung dinikmati tuh. Nggak perlu disajikannya makan waktu lama gitu. In case kalau kita buru-buru, kayak Kak Bandar misalkan pagi tadi belum sempat makan, kalau Kak Bandar mau bikin Indomie atau mie instan, ya bisa aja, cuman Kak Bandar udah nggak sempat lagi, jadi udah jalan langsung berangkat gitu ya. Oke. 19 dapat jawabannya. Oh, 19 dapat jawabannya. Apa Jess? Jawabannya Jess? 63.000. 63.000. Oke, Ya. yang lain punya jawaban yang lain nggak? Atau sama jawabannya dengan Jason? Sama Kak Angel ya. Siva sama. 13.000 juga. 63.000 juga. Oke, cek yuk. 63.000. Ya, cek yuk. Kita cek ya. Tadi nomor 18 oke, udah beres. Seorang pedagang beli 6 buah tas, harganya 420.000. Nah, jadi modal satu tasnya berapa? 70.000. 70.000. Oke. Yuk, kita belajar untung rugi sekarang ya. Modalnya kan, modal itu ingat 100% ya. Ingat selalu modal itu 100%. Berarti 420.000 dibagi 6 tas, berarti modalnya 70.000. Nah,
Maka kalau dari modal ini dia ceritanya dia mengalami kerugian, ya karena tasnya ketinggalan mode katanya, jadi dia ngalamin rugi 10%. Ingat, kalau dia rugi 10% berarti modalnya kita kurangin 100% dikurang 10% tadi ya, berarti 90%. Gitu. Jadi harga penjualan tasnya nanti cuma 90% dari modal dia. Sampai sini nangkep nggak? Kalau rugi itu mengurangi modal sebetulnya. Ya. Berarti karena dia cuma nanti hasil penjualan cuma sisa 70%, 90%, berarti masing-masing tas 70.000 dikali 90%. Coret aja nih nolnya, coret nolnya, ini juga coret nolnya. Tinggal 7.000 kali 9. 7.000 kali 9 itu 63.000. Nah, karena dia rugi 10%, maka masing-masing tasnya cuma dijual harga 63.000. Dia telah terganggu. Saya Ya. ini kurang ngerti sih, coba jawab yang nomor 19 ini, Deng. Kenapa? Kurang ngerti. Ya jadi ya karena aku masih baru dari kemarin, jadi ya ini saya kurang ngerti nomor 19. Oke, kalau rugi itu kalau Carol beli barang, misalkan Carol beli barang nih, beli yang simple aja, beli kacamata, Ya. yang Carol pakai, atau beli baju. Nah, beli baju misalkan 100.000, ya kan? Beli baju 100.000 di mall, oke? Nah, 100.000 itu adalah modal Carol buat beli baju, betul nggak? Betul. Modal itu dihitung 100%. Okay. Tapi tiba-tiba Carol sadar. Carol mau, wah lihat update nih di IG atau di TikTok. Wah baju yang gue beli nih ketinggalan mode nih. Udah nggak tren lagi nih. Nah karena Carol sadar udah nggak tren lagi, Carol mau jual baju itu. Jual aja lah, nggak berapa aja. Nggak apa-apa, rugi juga. Nah Carol memutuskan untuk jual rugi 10%. Gitu. Oke. Nah, ketika Carol putuskan buat jual, tapi Carol mengalami kerugian 10%, maka penjualan Carol berarti tidak lagi seperti yang uang yang Carol keluarkan. Tadi kan keluarin 100.000. Berarti kalau Carol jual 10 rugi 10%, berarti Carol cuma dapat duit 90.000 dari hasil penjualan baju itu. Nah, case-nya sama dengan yang nomor 19. Oh ya, Deng. Oke. Nangkep ya? Oke. Iya. Aman ya? Ya, aman lah. Iya. Oke, yuk sekarang nomor 20. Harga sebuah TV bekas 625.000. Lalu diperbaiki 125.000. Berarti harga TV-nya berapa totalnya? 900.000. 625 kan belinya. 900.000. Iya, itu kan harga jualnya berarti maksud Jason ya? Iya. Iya. Sekarang kita cari dulu modal yang udah dikeluarin sama si pedagangnya. Kan dia beli 625. Terus dia perbaiki tuh. Perbaikannya habis 125.000. Yuk kita hitung dulu yuk. Modalnya ya. 625 itu beli TV-nya, perbaikannya 125.000. Berarti dijumlahin berapa nih? 750. 750.000. Nah, ini modalnya dia. Ingat modal itu 100%. Selalu ingat modal 100% ya. Oke. Lalu kemudian dia mau jual untung 20%. Berarti kan tinggal tambahin aja 100% tambah 20%. Berarti 120% ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba cari jualnya. Kita hitung persentase ininya dulu ya. Modal tadi 100%, dia mau dapat untung 20%. Berarti 120%. Oke, berarti 750.000 dikali 120 per 100. Coret aja nih nolnya ya, biar cepat.
Tinggal 75.000 kali 12. Itu sekitar 900.000. Jadi jawabannya betul di 900.000. Oke, tadi jawaban yang nomor B itu 19,63.000. Jawaban yang nomor 20 yang B 900.000. Oke. Kalau Joel dulu berapa kali CT scan? Sekali aja ya. Nggak apa-apa. Kenapa Kak? Kalau dulu CT scan-nya sekali aja atau sering? Waktu kecil mah pas karena aku sakit itu kan, jadi ya sebulan palingan sekali gitu. Oke. Ya udah. Nggak apa-apa. Tapi kan udah makin gede gini udah enggak kan? Udah, sebenarnya sekarang udah enggak sih, udah enggak CT scan lagi. Iya. Makin sehat ya Joel ya. Amin Kak. Oke, yuk. Udah? Udah dicatat nomor 20? Kalau udah Kak Bandar mau kasih tugas buat hari Kamis. Aku sih belum sih Kak yang nomor 20. Ya catat dulu aja. Nanti Kak Bandar kalau udah beres, Kak Bandar kasih tugas buat hari Kamis ya. Ya, catat dulu ya yang belum ya. Nanti hybrid 1:30 yang di Bandung tolong datang ya. Biar enggak. Sambil kita nanti bereskan jam 3-an. Sambil kalian bisa ngabuburit buat persiapan puasa gitu ya. Persiapan buka puasa. Siapa di sini yang suka ngabuburit? Di bahasa Sunda tuh ngabuburit tuh kalau sore-sore kalian keluar, cari makan gitu. Betul ya sih ya? Jalan-jalan gitu ya, ngabisin waktu buat sambil nunggu buka puasa. Aku Kak. Elvira ya, keren. Di Bandung tuh kalau udah jam-jam mau menjelang buka puasa macet banget. Nah kalau mau pulang ke rumah mending pas buka puasanya udah sepi banget tuh. Nah kalau udah buka puasa udah harus duduk di meja makan ya untuk berbuka dengan yang manis-manis gitu ya. Di sini siapa aja yang puasa? Elvira, Yasmin, siapa lagi? Ada lagi yang berpuasa? Aku lagi nggak puasa Kak. Oh ya, Yasmin enggak. Oke. Terus siapa Aku lagi? teh puasa tapi tadi makan permen. Oh jadi, ya, tapi kan nggak sengaja, lupa. Maksudnya nggak disengaja kan? Jadi kalau nggak disengaja boleh kan? Maksudnya bukan jadi batal kan? Nggak, iya nggak? Betul nggak? Gitu nggak sih? Selama tidak disengaja dan tidak sadar gitu ya, maksudnya tiba-tiba ingat kayak kita tuh lagi nggak puasa gitu, itu kan nggak apa-apa sebetulnya. Pernah nyoba, oke. Pengen nyoba puasa maksudnya Kai. Kak Bandar kemarin terakhir makan jam berapa ya kemarin terakhir makan tuh sekitar jam 4 sore. Makan terakhir tuh jam 4 sore. Lalu sampai sekarang jam 12 itu Kak Bandar belum makan lagi. Nanti Kak Bandar after jam 12 baru Kak Bandar makan. Kak Bandar intermittent namanya. Puasanya puasa intermittent. Lebih panjang ya dari Yasmin sama Elia ya. Buat apa sih Kak puasanya begitu? Karena zaman usia, maksudnya bukan zaman. Usianya Kak Bandar ini rentan sama asupan gula berlebih, karbo gitu ya. Jadi Kak Bandar udah mulai kurangi. Kak Bandar kurangi gula biar nggak terlalu sugar rush gitu ya. Sugar rush itu kan jadinya kita terlalu aktif ya. Gitu. Yang manis-manis terus mengurangi ini juga lemak, kolesterol gitu ya. Kak Bandar masih usia 38 tapi pengen coba jaga kesehatan.
Ada orang yang kalau ada yang puasa, biasanya mereka chat terus ditempel foto. Oh, itu nggak boleh ya adik-adik ya. Nggak boleh ya. Kalau kalian, maksudnya gini, jangan sampai mengganggu teman-teman yang berpuasa, adik-adik, kasihan gitu ya. Karena kalau Kak Bandar sih udah biasa intermittent, udah ada sekitar 3 bulan ini, mau ada orang makan pagi-pagi juga Kak Bandar nggak akan pengaruh, nggak akan jadi lapar gitu. Karena buat kesehatan Kak Bandar sendiri kan, tujuannya kan biar sehat. Puasa itu sebetulnya melatih kita untuk sehat sebetulnya tubuhnya. Ya, detox lah kalau Kak Bandar bilang detox, buang-buang racun. Oke, yuk tadi sorry Kak Bandar udah stop share. Kak Bandar mau kasih soal buat hari Kamis ya. Coba adik-adik lihat dari nomor 21 sampai 26 aja dulu. Nah, ini aja dulu. Rabat, bruto, neto, dan tara. Coba kerjain dulu, nanti materinya Kak Bandar kasih di hari Kamis ya. Kalau kalian bingung, nanti Kak Bandar akan ulas ini di hari Kamis. Tapi coba kerjain dulu ya. Rabat, bruto, neto, dan tara. Materinya kan udah Kak Bandar upload di Google Classroom. Nah, kalian buka materinya untuk mengerjakan nomor 21 sampai 26. Ya. Nangkep ya, silakan di screenshot. Kalau sudah kita mau absen. Adik-adik silakan absen. Sudah? Kita absen ya? Sudah di screenshot yang ini? Yang sudah screenshot boleh share di grup kelas 7 ya, supaya tahu teman-temannya ada tugas buat hari Kamis ya. Oke, Oke, yuk kita aku absen yuk. benar-benar udah siap banget ini Kak, tinggal OTW aja. Gas. Oke, nanti ketemu sama Kak Bandar di sini yuk. 3, 2, 1. Almira nggak kelihatan mukanya. Oke, thank you adik-adik. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Bye-bye. Nanti hybrid 1:30 ya. Bye-bye semuanya. Terima kasih Kak. Yo, Terima kasih, selamat- Kak. yo. Terima kasih, Kak. Thank you Kak. Thank you semua.